Baik, kawan-kawan, kembali kita lanjutkan video pembelajaran berikutnya. Setelah kita bahas dari momen gaya dan momen inersia sampai kaitan momen gaya dengan momen inersia. Nah, jadi kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang energi dalam gerak rotasi. Oke, saya buat catatan baru lagi. Materinya yaitu energi dalam gerak rotasi. Ya, sebagaimana di gerak translasi, ya, energi itu merupakan ada yang termasuk energi kinetik dan ada yang termasuk energi potensial. Nah, di gerak rotasi ini akan ada yang namanya energi kinetik rotasi. Ya, energi kinetik rotasi. Jadi setiap benda yang bergerak rotasi, misalnya sebuah bola pejal atau bola berongga, ketika ia menggelinding, nah maka di situ akan ada yang namanya energi kinetik rotasi. Nah, sebagaimana yang kalian bahas di kelas 10 itu ada energi, atau di SMP itu ada energi kinetik dan ada energi potensial. Ini kalian udah tahu ya pengertian dari energi kinetik. Nah, kinetik itu artinya gerak. Nah, sesuatu benda yang bergerak pasti punya yang namanya kecepatan. Ya. Nah, pasti punya kecepatan, atau punya suatu gerak dia pasti punya kecepatan. Dimana energi kinetik yang geraknya lurus berarti energi kinetik translasi itu nilainya sama dengan setengah. Kalau ini saya tulis energi kinetik translasi ya, setengah mv kuadrat kan. Nah, setengah mv kuadrat ketika kalian kaitkan dengan yang namanya gerak rotasi, nah maka ketika dimasukkan di sini setengah m, nah v ini ketika dikaitkan dengan gerak rotasi, sebentar. Nah, yang sebelumnya kita bahas, kalau yang posisi kaitannya dengan posisi sudut dikali dengan jari-jari, maka V kecepatan, maka akan ada kecepatan sudut omega dikali dengan R, atau A percepatan alfa dikali dengan R, percepatan sudut dikali R, semua dikali dengan R. Itu ya yang membedakannya. Nah, maka V di sini kita masukkan omega dikali dengan R, lalu dikuadratkan. Nah, setengah M, nah omega dikuadratkan dikali R kuadrat. Ya, setengah dikali, kita dekatkan M dengan R kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Nah, MR kuadrat seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari MR kuadrat itu adalah nilai dari inersia. Inersia ya, berarti nilai EK rotasi akhirnya didapatkanlah EK rotasinya, maka nilainya setengah dikali inersia dikali omega kuadrat ya. Ya, nih ya. Nah, disinilah kelihatan bahwa EK rotasi dan EK translasi. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan bahwa mempengaruhi kelembaman suatu benda di gerak translasi itu adalah massa, sedangkan di gerak rotasi yang mempengaruhi kelembamannya adalah inersia. Nah, di sini kelihatan persamaan dari EK trans dan EK rotasi. Kita lihat rumus EK translasi. Kan nilainya setengah mv kuadrat. Sedangkan EK rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, ini kan kecepatan, sedangkan ini kecepatan sudut. Ini massa yang mempengaruhi kelembaman, sedangkan di gerak rotasi yang saya sebutkan sebelumnya yang mempengaruhinya adalah momen inersia. Nah, hanya itu perbedaannya ya.
hanya sedikit perbedaan. Intinya sama-sama kecepatan dikuadratkan. Kalau di gerak translasi kecepatannya langsung dikuadratkan, namun di gerak rotasi adalah kecepatan sudutnya yang dikuadratkan. Ya. Itu eka rotasi. Sedangkan kalau suatu benda, suatu bola misalnya, dia bergerak lurus. Bendanya bergerak lurus dengan kecepatan v. Ya, otomatis akan ada eka translasi. Bola ini akan ada eka translasi, bergerak dengan dia punya massa m, ya, bergerak dengan kecepatan tertentu, maka eka translasinya sama dengan setengah mv kuadrat. Nah di bola ini sendiri, ya, dia punya energi kinetik rotasi, ya, punya energi kinetik rotasi. Misalnya bolanya punya inersia sekian. Nah, inersia dari bola berongga atau bola pejal kan ada nilainya. Nah, di sini ada inersianya. Ketika dia menggelinding ke sini, jelas dia mengalami rotasi. Nah, otomatis dia punya inersia. Ya, jadi dia punya inersia juga dan punya kecepatan sudut. Di bola itu punya kecepatan sudut. Ya, selain dia punya kecepatan ketika dia bergerak lurus, nah dia di bolanya punya kecepatan sudut. Nah, maka akan ada eka rotasi juga, ya, yang tadinya setengah I omega kuadrat, maka akan ada selama dia berjalan itu akan ada eka total atau eka tot. Eka totalnya adalah eka translasi ditambahkan dengan eka rotasi, eka rot. Nah, maka eka totalnya atau eka totnya adalah setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat. Oke, ini ya untuk rumus energi kinetik. Mungkin kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal. Saya ambil dulu. Saya pindahkan ke catatan sambil kita koreksi, kita kerjakan. Oke. Sebuah roda digunakan sebagai penyimpan energi dalam pembangkit listrik. Roda diatur berputar selama periode beban rendah oleh sebuah motor listrik. Roda akan bertindak sebagai generator untuk mengembalikan energi yang disimpan menjadi energi listrik ketika permintaan listrik tinggi. Yang pertama, yang A, tentukan energi kinetik rotasi roda bermassa 2 kali 10 pangkat 5 kg yang memiliki jari-jari 2 meter dan berputar pada 300 radian per sekon. Nah, pertanyaan kedua, berapa jam diperlukan roda untuk mensuplai daya listrik 1 megawatt? Ya, kalau ini kan generator berarti dia berputar tetap pada tempatnya, jadi tidak ada energi kinetik, tidak ada kelajuan translasi. V translasinya tidak ada karena dia berputar tetap, tidak bergerak sejauh S, ya, maka dia hanya ada energi kinetik. Nah, sehingga bisa kita tentukan eka yang ada berarti itu hanya eka rotasi. Ini yang ditanyakan yang di bagian A. Sedangkan yang di bagian B itu ditanyakan berapa jam, berarti T-nya ya. T-nya berapa jam. Oke, untuk eka rotasi sendiri, nilai atau rumus dari eka rotasi adalah eka rot itu sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, sedangkan diketahui di soal itu bahwa massa dari generator itu 2 kali 10 pangkat 5 kg. Nah, sedangkan jari-jarinya itu nilainya 2 meter. Nah, berputar pada 300 radian per sekon. Nah, radian per sekon itu punya kecepatan sudut karena satuan radian per sekon itu punya satuan dari omega atau kecepatan sudut radian per sekon. Nah, kita ketahui bahwa eka rotasi tadi rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Tinggal masukkan setengah inersianya. Nah,
Inersia dari apa tadi di sini dia sebagai generator. Roda diatur sebagai generator. Apakah dia sebagai kita lihat di ini bisa kita lihat di apa namanya inersia dari benda tegar. Nah kita lihat, maaf ini kita pindahkan dulu. Nah kalau generator berarti dia nilainya setengah mr kuadrat karena dia berbentuk silinder pejal ya. Generator itu dia berbentuk silinder pejal yang porosnya ada di tengah, maka nilai inersianya adalah setengah mr kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan setengah, ini inersianya kan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Inersianya kan setengah mr kuadrat, dikalikanlah dengan omega kuadrat. Omeganya itu udah ada, yaitu nilainya 300 kuadrat. Nah setengah dikali setengah lagi, langsung aja 1/4 ya. 1/4 dikali masanya itu 2 kali 10 pangkat 5 dikali R nya sendiri 2 dikali 2 atau 2 kuadrat, langsung dia 4 dikali 9 kali 10 pangkat 4. Ini kan 3 dikuadratkan 9, 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4. Ini bisa coret-coret, akhirnya 2 kali 9 18 dikali 10 pangkat 9 atau sekitar 1,8 kali 10 pangkat 10 Joule ya. Satuan energi itu Joule. Nah dapat energi kinetik rotasi yang ditanyakan dari soal. Lalu yang B, tentukan berapa jam yang diperlukan roda untuk mensuplai daya listrik 1000 megawatt. Jadi diketahui bahwa daya listriknya untuk yang B, daya listriknya itu sekitar 1 megawatt. 1 megawatt. 1 mega itu sekitar 1 kali 10 pangkat 6. Ya, mega itu kan 10 pangkat 6. Jadi 1 10 pangkat 6 watt. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah T. Nah, rumus P ya, kalau dikaitkan dengan usaha atau energi ya, bahwa usaha W sama dengan P kali T ya, W sama dengan P kali T. Nah, sehingga T-nya sama dengan W per P. W usaha itu akan sama nilainya dengan energi. Masukkan saja nilai energinya tadi 1,8 kali 10 pangkat 10 dibagi dengan dayanya 1 dikali 10 pangkat 6. 1,8 dibagi 1 ya tinggal 1,8 dikali dengan 10 pangkat 6 di bawah 10 pangkat 10 di bawah 10 pangkat 6 positif, pindahkan ke atas jadi negatif. Jadi 10 pangkat 10 dikurang 6 ya, jadi 10 pangkat 4 atau sekitar 1,8, berarti ini dalam satuan sekon ya, karena tadi satuannya sekon. Ini ya satuannya, yang lain kan dalam watt. Satuan waktu itu kan sekon. Nah sedangkan untuk pertanyaannya itu berapa jam, berarti 1 jam itu kan 3600 sekon. Berarti kalau sekon ke jam berarti 1/3600. Jadi 1,8 kali 10 pangkat 4 dikali 1/3600. Berarti dia di kisaran 5 jam. Oke. Ini ya energi kinetik rotasi. Nah, bagaimana dengan hubungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi? Kita lihat contoh soal yang lain. Kita buat catatan baru saja. Ini saya keluarkan dulu. Contoh soal dari energi kinetik dan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah ini sebuah bola kayu pejal, bola kayu berarti dia pejal ya, sama dengan yang
tadi sama dengan generator, nilai inersianya berapa ya. Inersianya yaitu setengah mr kuadrat. Sebentar, ini bola. Oh iya, bola kayu pejal. Ini bola ya, bola pejal. Bola pejal kalau kita lihat inersianya. Bola pejal inersianya ini ya, bola berongga 2/3. Ya, bola pejal poros melalui diameter. Ini nilainya 2/5 mr kuadrat. Jadi ingat inersianya bola pejal dia 2/5 mr kuadrat. Tinggal kita masukkan nanti. Saya ambil dulu soalnya ini gabungan energi kinetik, translasi, dan rotasi. Oke, saya pindahkan dulu ke catatan. Oke, ini soalnya ya. Sebuah bola kayu pejal dengan berat 72 Newton memiliki jari-jari 0,15 meter. Bergerak pada kelajuan 30 meter per sekon sambil berputar. Tentukan total energi kinetiknya. Berarti yang diketahui dari soal itu adalah berat bola kayu W-nya sama dengan 72 Newton ya, 72 Newton. Sedangkan jari-jarinya itu senilai 0,15 meter. Bergerak pada kelajuan 30 meter per sekon. Hati-hati ya, ini kelajuannya 30 meter per sekon. Berarti dalam satuan meter per sekon itu punya V. Nah, sambil berputar berarti kan ada, kalau dia bergerak sambil berputar kan berarti ada V-nya ya, ada kelajuannya. Tentukan energi kinetiknya, berarti yang ditanya itu E katodnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa energi kinetik total itu adalah gabungan dari energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik translasi rumusnya adalah setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat untuk energi kinetik rotasi. Nah, ini bisa kita uraikan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah. Nah, tadi inersia dari bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat ya. 2/5 mr kuadrat. Nah, sedangkan omega kalau dipecah, omega kan sama dengan, kalau dari V kan sama dengan omega kali R. Nah, otomatis omega adalah V dibagi dengan R. Nah, tinggal diuraikan saja ini. Nah, masukkan saja nih omeganya. V per R. Lalu dikuadratkan sesuai dengan rumus yang di atas. Nah, setengah dikali M dikali V kuadrat ditambah. Nah, ini bisa kita kalikan coret sisalah 1/5 M R kuadrat dikali dengan, nah V dikuadratkan dapatlah V kuadrat dibagi dengan R dikuadratkan R kuadrat. Ini bisa coret-coret nih, R yang di atas dengan yang di bawah. Ini yang di atas coret-coret di sini. Jadi sisa setengah MV kuadrat ditambah dengan 1/5 ya, 1/5 MV kuadrat. Nah, ini udah padu dia. Udah padu, sama-sama mengandung komponen mv kuadrat. Boleh dijumlahkan, tinggal samakan penyebutnya. 2 dengan 5 berarti 10. 10 bagi 2, 5 ditambah 2 ya, mv kuadrat. Nilainya sama dengan 7/10 mv kuadrat. Yang diketahui dari soal, nah V ada. Lalu masanya di mana? Massa bisa ambil dari ini, gaya berat. Nih ya, gaya beratnya kan ada nih 72 Newton. Nah, bisa dicari M-nya. Nah, yang dibutuhkan kan M dengan V, sedangkan V-nya sudah ada. Jadi R ini tidak difungsikan juga nggak apa-apa karena ini udah ada rumusnya di sini. Udah didapatkan hasil akhirnya MV kuadrat. Kalau mau masukkan satu-satu juga nggak apa-apa. Tapi lebih praktisnya ya diuraikan saja seperti tadi. Nah, kita cari dulu M-nya. W sama dengan M dikali dengan G. Maka M sama dengan W per G. W-nya berapa? 72 Newton dibagi dengan percepatan gravitasi. Di soal ada percepatan gravitasi itu nilainya 10. Maka nilainya 7,2 kg. Nah, tinggal dimasukkan. Ya.
tinggal dimasukkan. Ini 7/10 dikali dengan M-nya 7,2 dikali dengan V-nya tadi berapa? V-nya itu 30 kuadrat. 30 kuadrat berarti 30 kali 30. Ini bisa dicoret-coret. Ini sisa 10. Maaf bukan 10 ya. Sorry. 3 ya, 3. Berarti 7 dikali 7,2 dikali 3 dikali 30 ya. Berapa hasilnya? Kita lihat dulu. 7 dikali 7,2 dikali 3 dikali 30. Jawabannya adalah 4.536. Ya, jawabannya adalah 4.536 Joule. Jadi energi kinetik totalnya adalah 4.536 Joule. Oke, ini menentukan gabungan antara energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, berikutnya lagi akan kita lihat energi gabungan sebagaimana yang kita buat catatan baru saja ya. Ini hasilnya. Kita buat catatan baru. Oke. Nah, sebagaimana yang ada pada gerak translasi, namanya energi, kalau dia geraknya lurus berarti dia hanya ada energi kinetik ya, karena dia gabungan dari energi, dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka akan ada dua energi, yaitu energi kinetik translasi dan ada energi kinetik rotasi ya, ketika dia berbentuk bola pejal atau bola berongga. Nah, ketika dia jalan dari satu tempat ke tempat lain mengalami perpindahan, maka akan ada total energi kinetik. Nah, bagaimana kalau bola pejal atau sebuah batangan pejal dia bergerak dari atas ke bawah, meluncur di bidang miring misalnya. Nah, kalau dia meluncur di bidang miring misalnya. Nah, otomatis kan misalnya bola ini ya, bolanya dia bergerak dari atas ke bawah. Ya, akan bergerak dari atas ke bawah. Yang namanya dia bergerak berarti dia ada V kelajuan. Selain dia punya kelajuan, di bola ini tadi kita ketahui bahwa di bolanya ini dia ada kelajuan sudut atau kecepatan sudut. Selain punya kelajuan, dia punya kelajuan sudut. Ada dua kelajuan, maka di sini ada dua energi kinetik. Nah, ketika dia bergerak dari atas ke bawah, otomatis dia punya energi apa? Energi potensial ya, energi potensial. Ingat, energi potensial yang selalu berkaitan dengan yang namanya H atau ketinggian. Kalau energi kinetik kan dia berkaitan dengan kelajuan V. Nah, energi potensial dia berkaitan dengan energi untuk ketinggian dia berkaitan dengan energi potensial. Ya, dia bergerak dari atas ke bawah. Otomatis ada posisi di atas dan ada posisi di bawah. Nah, di situ akan ada yang namanya energi mekanik. Energi total ya, energi mekanik ya, akan ada yang namanya energi mekanik ya. Energi mekanik itu merupakan gabungan dari EP dan EK. Nah, EP sendiri ditambah dengan EK total. Nah, karena dia geraknya atas ke bawah, ada posisi atas, posisi bawah, maka akan ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Ada posisi EM1 ketika di atas akan sama dengan posisi EM2 yang ada di bawah. Nah, EM sendiri kan gabungan dari EP dan EK. EP1 ditambah EK1. Berarti ini EK tot 1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK total 2. Nah, EK tot kan ada EK rot ditambah dengan EK trans. Nah, EP1 berarti MGH1 ditambah dengan
Eka tot berarti eka rotasi ditambah eka translasi atau setengah translasi dulu mv kuadrat ditambah dengan setengah I dikali omega 1, ini 1 kuadrat sama dengan mgh2 ditambah dengan setengah mv2 kuadrat ditambah dengan setengah I omega 2 kuadrat. Nah ini gabungannya kalau dia bergerak dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Nah kita lihat lagi contoh soalnya. Nah ini contoh soalnya, saya pindahkan dulu contoh soalnya. Nah, ini contoh soal ya. Sebuah bola pejal, nah sebuah bola pejal kita ketahui bola pejal tadi inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Inersianya bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Sebuah bola pejal bermassa m dengan jari-jari r menggelinding tanpa slip menuruni bukit seperti tampak pada gambar. Tentukan kelajuan bola di dasar bukit. Jadi dia minta kelajuan bola di dasar bukit. Gini ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ketika di sini dia bergerak dari keadaan diam, maka V awalnya, V1-nya itu akan sama dengan 0. Ingat ya, benda bergerak dari keadaan diam, maka V awalnya itu akan sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah tentukan kelajuan dia ketika di dasar bukit. Ini V ini yang ditanyakan. Nah, benda bola ini dia bergerak dari ketinggian H. Ini berarti H1. Nah, ketika di sini H2-nya ada ya. H2-nya berapa? H2-nya sama dengan 0 ya, H2-nya 0. Kan tidak ada ketinggian di sini. Tidak ada ketinggian pada posisi 2. Pada posisi 1 H-nya itu nilai H1-nya sama dengan H. Mungkin kalau diinikan ya ke angka nanti ajalah sama aja kalau divariasikan ke angka. Kita variasikan dalam bentuk rumus saja. Oke, sebagaimana dari yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau sebuah bola pejal dia bergerak dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas, dia akan ada yang namanya energi mekanik ya, akan ada energi mekanik EM1 sama dengan EM2 ya. Maka ini EP1 ditambah EK total 1 sama dengan EP2 ditambah EK total 2. Kita lihat posisi pertama. Posisi pertama dia bergerak dari keadaan diam, maka otomatis kecepatan atau kelajuannya itu tidak ada ya, kelajuannya tidak ada. Baik itu kelajuan transversal maupun kelajuan sudutnya itu tidak ada karena dia bergerak dari keadaan diam. Berarti V0-nya sama dengan 0 dan omega 1-nya itu akan sama dengan 0. V1-nya 0, otomatis omega 1-nya juga 0. Maka EK total pada posisi pertama itu tidak ada ya, karena dia bergerak dari keadaan diam. Nah, sebaliknya pada posisi 2 itu kan akan ada kecepatan pada posisi 2, otomatis kelajuan sudut pada posisi 2 itu akan ada. Yang tidak ada apanya? Yang tidak ada ketinggiannya sesuai dari gambar. Hanya kan tidak ada, maka tidak ada H, maka akan tidak ada yang namanya energi potensial. Jadi di posisi 2 EP-nya tidak ada. Nah, yang tinggal hanya EP1 sama dengan EK total 2. Nah, EP1 kan MGH1 ya, sama dengan EK total 2 berarti EK rotasi 2 ditambah EK translasi 2. Nah, MGH1 sama dengan EK rotasi berarti setengah I omega bukan 1 tapi 2 dikuadratkan, jangan lupa kuadrat, ditambah setengah kali MV kuadrat. Nah, MGH1 sama dengan setengah inersia dari tadi saya sebutkan dari bola pejal itu nilainya tadi 2
per 5 mr kuadrat. Masukkan inersianya 2 per 5 mr kuadrat ya, dikali dengan omega tadi kan V per R ya, V per R. Karena dia kuadrat maka V per R-nya kuadrat juga, ini V2 ya. V2-nya ditambah dengan setengah MV posisi 2, ini posisi 2 kuadrat ya. MGH 1 sama dengan, ini bisa coret-coret, sisa 1 per 5 mr kuadrat dikali V2 kuadrat per R kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah ini ada R kuadrat bisa coret-coret, sisalah MGH1 sama dengan 1 per 5 MV2 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat. MGH1 sama dengan, M-nya boleh dikeluarkan, setengah kali 1/5 V2 kuadrat ditambah setengah V2 kuadrat. Nah ini bisa coret-coret nih M-nya karena kanan kiri sudah dalam bentuk perkalian. Jadi GH1 sama dengan, nah ini karena mengandung, sama-sama mengandung komponen V2 maka V2 kuadrat, maka ini bisa disamakan penyebutnya. 10 bagi 5 2 ditambah 10 bagi 2 5, dapatlah V2 kuadrat. Nah GH1 sama dengan 7 per 10 V2 kuadrat. Jadi yang ditanyakan di soal adalah kecepatan atau kelajuan pada posisi 2. Ini ya soalnya, lupa saya ada di atas nih. Tentukan kelajuan bola di dasar bukit, berarti kelajuan pada posisi 2. Maka tinggal dibalik, V2 kuadrat nilainya sama dengan, pindahkan 10 per 7 dikali GH1. Atau dapatlah V2 nya akar dari 10 per 7 dikali GH1. Ini hasilnya. Oke, itu cara menentukan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik total, atau yang disebut dengan energi mekanik, atau yang kita bahas tadi yaitu energi pada gerak rotasi. Oke, nanti kita lanjut yang terakhir yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut ya, hukum kekekalan momentum sudut. Oke, cukup dulu yang untuk yang ini.